Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazila nabiyya ba'da. Ya wasiqomah, apa kabarnya Anda? Semoga Anda yang sedang menyaksikan acara Solusi Islami kali ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing, diberi petunjuk dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang mungkin sedang menyaksikan kemudian lagi sakit, semoga segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Herdi bertemu kembali di acara Solusi Islami, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Dan alhamdulillah kali ini di studio Istiqomah TV saya nggak sendirian, kebetulan kehadiran ulama kita, guru di Masjid Istiqomah Bandung. Beliau adalah salah satu bidang di DKM Masjid Istiqomah Bandung itu tentang konsultasi rumah tangga. Dan alhamdulillah beliau adalah Ustadz Buldani Abu Fahri SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini senang sekali Ustadz bisa hadir kembali di sini Ustadz. Alhamdulillah. Tunuhun Kang Adi. Ya Ustadz, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe rumah tangga ya Ustadz ya. Nah, nanti sebelum kita membahas lebih detail lagi, kenapa sih ada tipe-tipe rumah tangga? Betul. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jadi, Istiqomah jangan kemana-mana, tetap di Solusi Islami, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Tipe-tipe rumah tangga. Ini belum apa-apa udah, ternyata banyak ya, ada beberapa jenis di dalam rumah tangga ini. Nah, ini luar biasa. Kemudian rumah dan tangga. Kenapa sih dinamain rumah tangga? Setahu kami di sini berdasarkan data dan fakta riset, banyak perceraian yang terjadi. Yang nikah muda ataupun yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, kemudian tiba-tiba bercerai. Betul. Ada masalah, berarti di situ ada permasalahan apa? Nah, kita akan coba memahami, kemudian kita konsultasi sama ahlinya nih. Baik, Tad. Ini sebelum kesana nih, Tad. Yeah. Problematika pernikahan nih, baik yang baru-baru menikah ataupun yang sudah lama, itu kebanyakannya problematikanya di mana, Tad? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Kang Hendy. Yang luar biasa, ya saya juga bukan berarti pakar ya. Bukan juga ahli, tapi kita sama-sama untuk berbagi ya. Karena dalam keluarga itu yaitu merupakan ibadah yang panjang. Walaupun sudah 21 tahun berkeluarga, tidak terasa ya. Asa baru kemarin dan masih merasa anak-anak gitu. Dan itu masih dalam rangka juga belajar ya. Makanya betul bahwa nikah itu merupakan ibadah yang panjang, pahalanya besar, begitupun dengan berbagai gangguan, godaan, rintangan yang kita hadapi. Ya. Termasuk yang tadi Kang ditanyakan, yaitu tentang adanya perceraian yang terjadi sekarang ini ya. Banyak sekali, bahkan data di KUA itu hampir per tiap hari itu tidak kurang ya, kan satu KUA itu merupakan dari kecamatan ya, terdiri dari beberapa kelurahan atau desa, begitupun terdiri dari berapa ribu kepala keluarga ya, atau juta. Nah itu makanya hampir itu kurang lebih dari sekecamatan itu sampai 100 itu ada ya. Itu betapa luar biasa, apalagi tiap hari itu diakumulasikan ya per bulan, kemudian per tahun. Itu luar biasa yang sekarang ini. Jadi pada dasarnya bukan dari kebanyakan kan orang melihat dari potret mungkin karena ekonomi. Ternyata bukan dari sisi ekonomi, termasuk di perkotaan yang paling banyak. Kalau di daerah itu kebanyakan itu ekonomi ya, sisi ekonomi kita melihat dan memotret dan survei ya. Walaupun tidak ya bersifat ilmiah, kita hanya bertanya-tanya dari berbagai rekan yang berada di KUA, ternyata itu. Dan yang terjadi di kota itu ternyata itu yang pertama terjadinya itu adalah karena pemahaman agama yang kurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu juga komunikasi nanti. Komunikasi yang kurang jalan sehingga menimbulkan
percekcokan, dan dia menemukan komunikasi yang bisa dianggap aman, nyaman, atau napi istilah kita apa, curhat ya. Curhat ke temannya dan yang lain. Itu juga menjadi sebuah perselingkuhan dan akhirnya perceraian gitu. Itu juga harus diwaspadai. Kemudian juga nikah muda yang belum siap ilmu. Karena ada juga yang nikah muda tapi kalau siap ilmunya, siap kuat imannya, tidak jadi masalah. Justru semakin kuantum perlompatannya itu lebih hebat daripada teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu gambaran ada beberapa teman yang nikah muda waktu awal kuliah semester dia 1, calonnya beres aliyah dan terbukti, tapi dia gigih, kuat imannya, kemudian ilmunya dan mentalnya sudah teruji. Justru perlompatan dengan teman-temannya yang membereskan kuliah dan sebagainya, dia lebih hebat. Dilihat dari berbagai sisi, kedewasaannya, ilmunya, dan juga materinya tidak kalah. Nah itu. Tapi banyak juga yang tadi nikah muda kalau belum siap tadi ilmunya, kemudian mentalnya, banyak yang terjadi perceraian. Jadi bukan masalah muda atau tidaknya. Jadi kematangan itu bukan dilihat usianya gitu saja. Tetapi kematangan dalam pernikahan itu ternyata bukan masalah usia, tetapi kematangan dalam pandangan hidup, pandangan beragama mungkin saja. Betul, itu yang harus juga diterapkan. Kemudian juga sekarang ya bukan menyalahkan media ya, Kang Hendi. Justru media juga untuk kebaikan, termasuk sekarang ini untuk media dakwah ya. Tapi juga media ada yang menjadikan salah satu faktor kemudahan untuk terjadinya perselingkuhan. Itu sampai ada anak-anak muda, mohon maaf ini bisa vulgar ya, perjanjiannya atau ngobrol seperti suami istrinya di media, tapi bertemunya beberapa menit bisa, mohon maaf, di jalan, di toilet dan sebagainya. Itu yang bahaya. Itu pernah diobrolkan dari beberapa. Itu kenapa? Karena tadi dengan media. Tadi itu bisa menimbulkan berbagai dua sisi mata pisau ya. Media ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung memanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan. Termasuk juga sekarang yang memudahkan banyaknya gebiarnya ya dari berbagai pertemuan reuni. Dan kita yang datang ke konsultasi ke kita MMI Majelis Muzakarah Istiqomah, kemudian juga di KUA, ternyata yang banyak itu faktor penyebab dari reuni. Jadi apa namanya? CLBK, itu bahaya ya, hati-hati ya. Jadi itu juga harus ya dikurangi kalau kita belum bisa menjaga itu. Itu ya, ternyata banyak sekali tadi permasalahan-permasalahannya. Kalau kita kupas satu-satu, tadi kata Ustadz perihal yang pertama dulu mungkin ketika masa Covid ekonomi. Terus tadi menurut riset Ustadz ternyata yang ekonomi itu di daerah justru. Di daerah. Yang banyak sekarang di perkotaan itu bukan masalah itu. Permasalahan yang utama itu tadi yang nomor 1 itu ada tentang pemahaman tentang makna pernikahan. Betul. Jadi belum kesiapannya ya, kematangannya ilmu, kekuatan iman. Sehingga ya jadi menghadapi masalah yang ringan kalau kita melihat itu tidak jadi masalah, tetapi karena dia belum siap ilmunya, belum siap mentalnya, sehingga terjadi percekcokan, kemudian juga sampai KDRT. Ada yang kita dengan Bu Wiwin di LBH juga ada yang percekcokan suami istri, ada juga yang luar biasa di usia hampir 70. Itu kan harusnya endingnya itu happy ending. Kita anaknya sudah pada sukses, sudah berkeluarga, sudah pada mandiri. Ya kebayangkan 70 tahun apalagi yang dicari, tapi kekeh. Terjadi KDRT di situ atau hampir berujung bercerai, Ustaz. Berujung bercerai dan kita tidak sampai akhir karena ya sampai pertemuan dan juga di hotel, si bapaknya di suatu tempat, ibunya di saudaranya, kemudian si bapaknya karena tidak nyaman, harusnya kan dalam secara Islam baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata itu tidak membuat aman. Apa yang masalahnya? Ternyata yang masalah juga yaitu adanya ego ya, egois. Keangkuhan, kesombongan di salah satunya, merasa kedua-duanya benar, saya tidak salah, begitu. Sehingga tadi di ujungnya, Pak, bagaimana itu kita sayang anak-anak,
Kenapa dia? Ya karena kalau tidak ada kecocokan ini. Kalau suami ingin meneruskan, kalau istri saya sudah tidak tahan. Dia marah-marah, bahkan kalau tidak ada yang menjaga bisa sampai kepada fisik. Jadi sampai ketakutan yang luar biasa. Dan itu tuh ternyata di ya ini sebetulnya pembelajaran buat kita semua lah ya, buat saya pribadi gitu ya, buat yang sedang menyaksikan. Ternyata pernikahan itu kan ujian seumur hidup ya Ustaz ya. Betul, ibadah yang panjang. Kemudian belajarnya nggak berhenti-berhenti. Ya, betul. Jangankan mengenal orang lain, mengenal istri, mengenal anak, mengenal diri sendiri juga kadang betul. tidak paham gitu ya Ustaz. Ya. Nah, tadi Tad, kalau boleh tahu Tad, permasalahan yang sepele itu yang seperti apa yang di kasus-kasus problematika rumah tangga biasanya seperti apa sih? Ya, yang sepele sepertinya suaminya ingin jalan-jalan ke A, istrinya ingin ke B. Karena pengotot-ngotot akhirnya pabaget-baget. Padahal makan kita mah sok we atuh kedua-duanya, ini ke A dulu baru ke B. Atau nggak hari ini ke A dulu besok ke B gitu ya. Tapi ini bisa jadi masalah gara-gara tujuan perjalanan wisata atau perjalanan kemana saya nggak paham. Itu kemudian juga yang dulu sudah disampaikan juga antara AC dengan tidak pakai AC itu sampai berujung bercerai. Iya. Yang satu yang dulu yang istrinya suka pakai AC, suaminya nggak suka pakai AC, atau sebaliknya, bisa jadi bercerai juga. Nauzubillahimindzalik. Itu nggak syar'i kan sebetulnya, Ustaz? Kalau secara problematika itu kan sebetulnya hal-hal sepele gitu. Ya, betul, hal-hal sepele yang bukan syar'i. Tapi karena tadi kekuatan imannya kurang, ya karena kurangnya juga ilmu dengan berbagai kesibukan, dan juga memang yang sekarang itu anak-anak sekarang akhirnya justru mentalnya kurang-kurang. Kenapa? Karena sudah difasilitasi dengan berbagai kemudahan-kemudahan. Ya, kalau dulu kita kan belajar untuk mandiri itu ya dari semenjak ya SD kelas 5, kelas 6 sudah bisa mandiri. Makan, minum, bahkan masak dan nyuci itu kan sudah biasa. Ada yang sekarang problematika itu sampai kuliah tidak bisa apa-apa, sapu dan itu pun tidak mau, sehingga kita menerapkan termasuk di sebuah sekolah ya yang sekarang bagus penerapan adab, yaitu di namanya kutab, kemudian juga alhamdulillah di Istiqomah juga diterapkan ya, yang pula itu penerapan adab dan juga kemandirian, itu yang kurang justru, sehingga ketika ada masalah menghadapinya tugas yang sehari-hari masak tidak masak, kalau tidak biasa kan itu menjadi masalah. Itu jadi dilatih mandiri ya Ustaz ya. Jadi apalagi nanti menjelang pernikahan gitu kan, berdua segala masalah harus diselesaikan oleh berdua gitu kan. Kalau tidak bisa ya punten, maksudnya nyangu acan itu biasa kumaha gitu Ustaz ya. Ada yang sampai seperti itu. Bikin nasi aja nggak bisa udah berkeluarga. Wah, ini permasalahan. Nah, terus kemudian tadi kita tipe-tipe rumah tangga. Seperti apa sih sudut pandang Islam tipe-tipe rumah tangga itu? Apa jangan dulu dijawab Ustaz. Baik, Iwan Istiqomah, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Solusi Islami, umat bertanya, ulama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqim, ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah.
Baik, Ikhwah Istiqomah, kembali lagi di acara Solusi Islami, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Kami menyuarakan bahwa program Solusi Islami dipersembahkan oleh Yayasan Istiqomah Bandung. Kemudian setiap hari Selasa ada Solusi Islami, hari Rabu ada Murotal Quran, dan hari Kamis ada Cerita Hijrah. Bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi untuk pengembangan media dakwah Istiqomah TV, silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Ataupun yang ingin bekerja sama dengan kami, insya Allah kita siap bantu. Silakan hubungi juga yang ada di bawah layar kaca Anda. Baik, Ustaz, kita lanjutkan lagi, Ustaz. Tadi dengan segala problematika tadi, Ustaz, kan banyak banget ternyata. Ternyata dimulai dengan hal sepele gitu ya. Nah, kalau sudut pandang Islam nih, Ustaz, tipe-tipe rumah tangga itu seperti apa aja, dan harus bagaimana, silakan, Ustaz. Ya. Yang digambarkan dalam Islam, dalam Al-Quran, bahwa tipe-tipe dalam keluarga itu ada 4 ya. Yang pertama adalah suami yang taat, kemudian yang istrinya tidak taat. Itu keluarga. Suaminya taat, istrinya yang nggak taat. Yang pertama yang tidak taat. Itu contoh siapa? Keluarga Nabi Nuh ya. Gambaran ya. Ya. Sehingga nanti berdampak kepada anaknya ya, yang terkenal Kanan itu. Yang kedua yaitu tipe istri yang taat, suaminya yang tidak taat atau durhaka, bahkan menjadi pelopor kekafiran, kemusyrikan, bahkan sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Yaitu siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nah, itu gambaran yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tipe kedua-duanya tidak taat. Ya, itu gambaran keluarga Abu Lahab ya, sehingga terkenal dalam dan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hab ya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang keempat, tipe ideal ya, siap. Juga ke ibu-ibu. Jadi tipe yang keempat itu tipe ideal adalah suami istri yang taat, sehingga berdampak juga kepada putra-putrinya yang soleh dan soleha. Siapakah itu? Ya, yang pertama yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim luar biasa, istrinya juga luar biasa, jadi orang yang taat. Jadi hanya pertanyaannya, Kang Herdi, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Berapa, Ustaz, istrinya, Ustaz? Kalau Nabi Ibrahim, Ustaz? Iya, 2 kan. Oh, 2 ya? Siti Hajar dan Siti Hajar. Ya, itu kan 2. Kemudian yang kedua tipe Nabi Muhammad, istrinya berapa? Nabi Muhammad istrinya 9 ya? Nah, itu. Masya Allah. Hanya jadi pertanyaan. Itu yang ideal ya, betapa suami istri yang dua-duanya taat. Gitu taat ya. Tapi ada juga yang satu, jangan jadi dalil nanti kan. Itu kan supaya sempurna, suami taat, istri taat. Yaitu yang istrinya satu, saya ambil ya, supaya tidak jadi dalil. Harus lebih dari satu, kayak gitu kan, biar taat gitu ya, biar sukses. Yaitu keluarga Imran. Itu yang diabadikan oleh Allah, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi betapa keluarganya ideal, yang bertauhid, nasihat-nasihatnya betapa penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan ya, yaitu keluarga Imran, sehingga diabadikan oleh Allah menjadi nama sebuah surat, yaitu keluarga atau Ali Imran ya. Itu dia tipe-tipe rumah tangga ya, keluarga yang ada di dalam Al-Quran, dengan contoh-contohnya Masya Allah, dengan bagaimana sejarah-sejarahnya gitu ya di dalam Al-Quran sangat detail gitu. Dan kita coba elaborasi tadi yang pertama. Ketika tadi suaminya taat ya, istrinya tidak taat. Nah, kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari ada, jadi yang suaminya taat sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi istrinya masih tidak. Jadi suaminya sholat dan lain sebagainya, tapi istrinya masih belum mau sholat, belum mau berkerudung, misalkan dan lain sebagainya. Itu di dalam sudut pandang Islam harus seperti apa, Ustaz? Ya, bagaimana keluarga itu ada dan juga memang banyak ya, yang suami taat, istrinya belum taat. Nah, itu harus bagaimana harus memahami. Yang pertama, ini merupakan sebuah perjalanan ya, qadarullah, takdir dari Allah. Jadi ketika kita paham ini bagian dari perjalanan kita, episode kehidupan kita, ya harus kita terima. Maka dalam istilah orang tua mah jodoh teh jorok sebenarnya. Jadi hoyong nu tebih ternyata nu caket, hoyong nu caket ternyata nu tebih kan gitu. Begitu, jadi harus siap. Itu yang pertama. Jadi harus ya menerima atas ketentuan dan ketetapan Allah.
Kemudian juga memang harus juga ditingkatkan yaitu keimanan kita kepada Allah. Hadirkan dalam keluarga itu dialog iman ya. Walaupun tadi mau taat mau enggak. Kemudian juga yang ketiga uswah, yaitu keteladanan dari suami. Ya sudah dikasihkan contoh, tapi tetap ternyata tidak mau taat. Diajak sholat kan ada istrinya yang masih belum betong, bukan anaknya ini istrinya. Tapi itu kan menjadikan ladang amal. Sehingga kan tadi dari tipu ada gambaran ya dari sana juga keluarga Nabi Nuh. Jadi jangan sampai berputus asa, terus lakukan, yaitu berikan contoh, ajak dalam kebaikan, dalam ketaatan. Adapun dia masih begitu, ya kita tidak berdosa gitu. Ya. Ini sebetulnya seperti yang simpel, padahal sebetulnya kompleks ya tadi ya. Betul. Seperti yang sederhana gitu. Misalkan suami taat, istri tidak taat. Mohon maaf, saya temukanlah beberapa kali di percontohan rumah tangga yang lain. Jadi memang suaminya tidak taat, tapi ketika istrinya itu tiba-tiba tidak taat, yang asalnya berkerudung jadi tidak berkerudung, misalkan. Yang tiba-tiba suaminya menemukan istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain dan lain sebagainya. Nah, batasan-batasan apa, batasan mana sih yang memang istri ini masih bisa diperbaiki atau memang harus sudah diselesaikan, maksudnya ditalak dan lain sebagainya? Batasan-batasan seperti apa, Ustaz? Ya, batasan-batasannya tetap kepada syariat ya, kepada syariat. Jadi kita berikan nasihat, kita berikan ilmu, jangan sampai ilmu belum disampaikan kita kepada yang terakhir, baru beberapa hari atau beberapa kali sudah kita kepada ujungnya, yaitu kepada talak. Jangan dulu. Itu jadikan sebuah ladang amal gitu ya, untuk yang kepada istri supaya menjadi taat. Itu sudah ya, kita sering menyampaikan tentang kewajiban istri gitu ya, juga kita sampaikan, juga kita penuhi haknya. Kemudian ketika dia ya tetap tidak menjalankan, terutama yang pokok, yaitu tentang keimanan dia, keislaman dia masih terjaga enggak. Kemudian juga ibadah dia, kalau ketauhidannya masih terjaga, ya alhamdulillah masih kita pertahankan. Kemudian ibadahnya masih belang betong gitu, yang tadi ibadahnya, sholatnya dan sebagainya, atau saumnya, apalagi tilawah dan sebagainya. Nah, kita terus diingatkan, apabila ya imannya tadi tidak terjaga, ilmunya tidak mau, ibadahnya bolong-bolong, tidak ada yang bisa kita perbaiki, nasihat terus, tidak ada sebuah perubahan, ya apa boleh buat. Jadi talak juga bisa menjadi sebuah peringatan. Sebuah peringatan, dan juga itu pelaksanaan sunnah kan, bisa menjadi ibadah. Jadi jangan dipahami bahwa talak itu menjadi sebuah aib atau sesuatu yang tercela, enggak. Karena itu adanya talak itu kan sebagai sebuah solusi, sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi dalam keluarga gitu. Apabila semuanya tadi rentetan tarbiyah, akidah, ibadah, kemudian juga doa sudah kita lakukan dan sudah lama dan tidak ada perubahan, baru ya bismillah kita pada akhirnya yaitu dengan talak. Jangan sekali-kali atau mudah mengucapkan, baru permasalahan sedikit kita belum menyampaikan ilmu, kewajiban kita belum terpenuhi, talak. Itu kan sesuatu yang salah. Ya. Kan laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam keluarga, Ustaz. Kan ketika mohon pencerahan, Ustaz, kalau misalnya saya salah. Katanya kalau misalkan tadi kan ini mah permasalahannya misalkan tiba-tiba karena lingkungannya, istrinya itu bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, tiba-tiba jadi tidak berhijab gitu ya, kemudian ibadahnya kurang, malah ditemukan oleh suaminya itu berselingkuh dengan pria lain. Nah ini kan apakah yang seperti ini kan, karena tahapan-tahapannya, Ustaz, katanya kan diskusi dulu dengan kata-kata, katanya apakah berubah tidak, kemudian baru pisah ranjang, katanya saja pisah ranjang gitu kan. Kemudian kalau masih juga seperti itu diperingati, ujung-ujungnya adalah kan katanya pukul, tapi bukan berarti pukul dengan fisik, katanya. Dengan kata-kata, dengan kalimat. Bisa juga dengan fisik. Bisa juga dengan fisik. Bisa. Batasan seperti apa, Ustaz? Jadi bisa juga wadribuhunna itu dengan fisik, tapi tidak boleh sampai yang menimbulkan cedera yang berat. Jadi ya pukulan itu hanya sebagai peringatan saja. Contohnya, Ustaz, maksudnya? Contoh, jadi kita tidak boleh bagian atas. Itu ya.
kan banyak, apalagi sudah yang disebutkan marah, nafsu, itu tidak memikirkan benar atau tidak, geplok we itu. Harusnya bagian bawah ya, kita saking seriusnya bahwa ini peringatan gitu ya, ke betis atau enggak ngegebrak meja gitu, Ustaz. Bisa itu kan keras juga kan kalau yang mentalnya ini kan biasanya nggak seperti itu, tiba-tiba seperti itu gitu. Betul. Tadi tahapannya kan sebutkan nasihat, kemudian juga yang kedua ketika kita tidur itu berpisah ranjang, kemudian itu tidak boleh langsung juga talak. Dan andaikan talak juga tidak boleh langsung pergi. Tidak boleh langsung pergi. Kenapa? Nah, ini yang perlu juga dipahami ya, terutama yang muda-muda. Jadi ketika sudah ditalak langsung pergi. Kan ada yang disebut masa idah. Ya, talak satu lagi apalagi ya, baru talak satu. Jadi ketika itu ya tetap di rumah, hanya pisah itu saja, pisah ranjang, pisah kamar ya. Nah, itu yang harus jadi perhatian, karena kan nanti kalau ke pengadilan juga ditanya ada masih yang tersenyum, jangan dulu cerai, teruskan kan. Apalagi dua-duanya senyum, sok tuh keluarga lanjutkan. Ketika ada perbedaan percekcokan, ya itu mah sebuah ya bumbu dalam berkeluarga. Tapi kalau yang tadi disebutkan sudah tadi sholatnya sudah ditinggalkan, kemudian dari berhijab dari tidak berhijab, itu sudah pelanggaran. Itu mah udah sebetulnya sudah layak ya untuk ditalak gitu, apalagi sampai melakukan perselingkuhan gitu kan. Itu sudah. Suami juga ya sudah wajar lah kali ya kayak seperti itu. Kecuali kalau tadi hal-hal yang sepele tadi ya, yang bisa dirundingkan. Kalau ini mah kayaknya kelas berat lah yang barusan ya, agak berat ya. Kecuali kalau yang tadi prinsip-prinsip ego masing-masing yang masih nggak bisa diturunkan gitu kan. Masalah prinsip-prinsip saya mau makan di A misalkan, yang ini pengennya di B, bisa jadi berantem gitu. Ada yang gitu, kita menemukannya lucu gitu ya. Tapi tidak boleh tertawa, buktinya ada gitu. Memang fakta di lapangan seperti itu ya. Istri tuh pengen makan di A, suami pengen di B gitu ya. Akhirnya nggak bertemu, bisa jadi cekcok gitu. Kalau dua-duanya nggak saling mengalah gitu ya, padahal bisa saling mengalah. Atau supir, saya mah membawa sendiri, kata suami saya, itu juga jadi masalah. Seperti itu ya, masalah-masalahnya luar biasa, permasalahannya. Tadi itu baru satu nih, Ustaz, elaborasi dari suami yang taat. Istri taat, nanti yang istrinya yang ini yang nggak taat nih. Nah sekarang gimana kalau istrinya taat, suaminya yang nggak taat, tapi jangan dijawab, Ustaz. Baik, Iwan Sukamah, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Solusi Islami, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin, ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Baik, Iwan Sukamah kembali lagi di acara Solusi Islami, Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Kami bewarkan sekali lagi, yuk berzakat, infak, sedekah untuk pengembangan media dakwah Istiqomah TV. Silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Setiap hari Selasa insya Allah ada Solusi Islami. Setiap Selasa jam 1:30, kemudian hari Rabu ada Murotal Quran, kemudian nanti hari Kamis ada cerita hijrah atau cerah. Yuk kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Tadi bagaimana jika contoh-contoh data dan fakta yang Ustadz pernah alami di Majelis Mudzakaro Istiqomah? Tadi
Yang ini mah beda, istrinya yang taat, justru suaminya yang nggak taat. Seperti apa nih Ustaz solusinya biasanya? Ya, solusinya memang tadi betapa menjadi kata kunci ya, yaitu kesabaran. Kesabaran. Istri juga yang sudah memahami ini bagian dari perjalanan hidupnya yang harus diterima, dan ketika sabar banyak juga menemukan kan kalau istrinya taat, suaminya belum taat, tapi karena subhanallah kesabaran seorang istri, bayangkan ini ketika kita bercerita, saudaranya ya itu bercerita, saudara saya taruh disebutlah kakaknya, bahwa dalam rumah tangga itu, dan kita tahu juga bahwa istrinya itu jamilah, cantik, kemudian juga dia yang mencari rezeki, yang bekerja, kemudian juga ya yang rajin untuk talabul ilmi. Tapi mohon maaf, suaminya ini dalam kehidupannya sudah sudah hitam gitu ya, kemudian pengangguran gitu. Bahkan yang ketiga itu juga hirup deh. Itu mabuk-mabukan. Itu kemudian juga dia tipe pemarah, KDRT ini. Tapi betapa luar biasa itu istrinya sabar terus dihadapi, kemudian dengan dia beribadah, berdoa ini. Ketika ditanya, nggak apa-apa Ustaz, ini bagian dari ladang amal. Masya Allah, luar biasa. Dia mau diceraikan atau mau minta ceraikan itu ada hak yang disebut dalam Islam itu talak hulu ya. Jadi yang tebus, istri bisa mengajukan ke suami, ternyata tidak. Dan beberapa tahun kemudian subhanallah luar biasa, suaminya berubah. Ini jadi, berkat kesabarannya itu betul, mungkin senjatanya diam-diam doanya dahsyat gitu ya. Betul. Doa dan pasti ada usahanya. Saya kira pasti ada usahanya. Selain doa, saya nggak tahu nih usahanya. Mungkin Ustaz yang lebih tahu lah. Seperti apa Ustaz perjalanan? Ini juga sebetulnya hampir relatif sama lah. Kami pernah kan di cerita hijrah ada yang bercerita juga bahwa dia itu memang nggak baik. Maksudnya dia bercerita dia nggak baik sama istrinya, sama anaknya. Jadi dia tuh sejak menikah tuh hedon Ustaz. Jadi segala maksiat dia lakukan. Istrinya tahu melakukan maksiat apa saja gitu ya. Cuman istrinya tuh sabar terus saja berdoa dan ya kayak barusan ceritanya. Jadi alhamdulillah si suami ini tuh akhirnya 180 derajat jadi lebih soleh gitu. Malah biasanya kalau udah gitu belajar agamanya lebih dahsyat gitu dibanding yang lain gitu. Betul. Makanya peranan seorang istri yang soleh itu betapa besar ya pengaruhnya. Tapi sebaliknya, tipe yang pertama, ketika suami soleh, istri tidak soleh, sangat berat berdampak kepada keluarga maupun kepada anaknya. Bisa dirata-ratakan dari keluarga tipe 1 dan 2 itu yang banyak menjadi korban itu di tipe 1. Yang suaminya yang suaminya yang soleh ya? Istrinya yang tidak soleh. Istrinya yang tidak soleh itu yang hancur rumah tangganya karena ibu tuh imatul bilad jadi tiang dalam rumah tangga. Dan kemudian Umi adalah madrasatul ula, jadi sekolah yang pertama memang luar biasa, penanam nilai-nilai akidah, ibadah yang lainnya itu lebih banyak diserap ya juga oleh anak-anak. Ketika tidak baik maka dampaknya begitu. Nanti bisa dibandingkan dari tipe 1 dan 2 ini, ketika istrinya taat, suaminya tidak taat, tapi kemungkinan anak-anaknya kebanyakan bisa yang taat gitu. Tapi kalau ya tipe yang 1, nanti kebanyakannya itu yang tidak taat. Itu bisa disurvei itu itu ya secara riset data dan faktanya seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tipe 1 itu biasanya relatif anak-anaknya itu tidak berhasil lah, hancur gitu, broken home-nya tuh karena seorang ibunya yang relatif kurang baik gitu ya. Tapi kalau yang tipe yang kedua, kalau suaminya yang nggak baik, tapi ibunya bisa menjaga anak-anaknya gitu mungkin saja. Jadi akhirnya seperti. Nah kalau tadi yang cerita yang tadi, bagaimana istri ini tuh bisa ceritanya yang akhirnya alhamdulillah si suaminya ini tuh jadi 180 derajat jadi baik, tuh seperti apa prosesnya yang Ustaz tahu? Oh, yang prosesnya memang si ibu tidak terlepas dari dia mencari ilmu ya, mencari ilmu terus belajar dia. Menjadi di tengah kesibukannya dia yang mencari rezeki kan. Suaminya nganggur di rumah, tapi di sela-sela itu dia menyempatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu terus, mencari bertarbiyah itu. Ternyata dari ilmunya itu ya menjadi juga sebuah
Wasilah kali ya. wasilah, Wasilah. penguat dalam dirinya, keluarganya, bisa juga menjadi sebuah nur ya, lahirnya hidayah dari Allah. Nah itu yang dia lakukan. Kemudian juga memang kesabaran yang ekstra, sabar memang luar biasa sampai mau KDRT, tapi istrinya dengan kepasrahan dan tetap cepat ya, segala sesuatu dia kembali kepada Allah. Betapa luar biasa pertolongan Allah pun ya turun ya. Jadi itu dengan proses yang luar biasa, ilmu, kemudian juga dia berupaya mencari rezekinya tetap, walaupun dengan sendiri mencari rezeki yang halal, ini juga berpengaruh ya. Nah itu kemudian juga yang ketiga yaitu doa dia, dan juga meluangkan waktunya untuk bertemu orang tuanya ya, terutama ibunya, untuk minta doa, doakan. Dan dia jadi istrinya ini tuh yang menantunya lah ya, kemudian curhat sama ibunya. Doakan saja untuk karena dia memahami termasuk doa yang makbul itu dari ibunya. Dan minta doa aja, bukan bercerita kejelekan suaminya kan? Itu yang luar biasa. Luar biasa itu kan, bukan ngejelek-jelekin maksudnya anaknya gitu kan. Kalau ngejelek-jelekin biasanya ibu nggak terima dong. Tapi ini minta doanya gitu. Ya, minta doanya. Dan memang ibunya juga tahu dan bijak ya. Ya kalau sudah tidak kuat mending sudah aja. Betapa udah seperti itu ibunya juga. Justru enggak mah, jadi doakan saja. Sebab itu yang jarang dan langka. Luar biasa. Dan senjata kan kebanyakan perempuan mah ya ketika dan keumuman baik laki-laki ataupun perempuan, kita dapat nikmat disembunyikan, tapi ketika dapat kesulitan dikemukakan gitu, diperlihatkan gitu ya, bahkan di open media dijadiin status ribu ya gitu. Itu aduh. Padahal seharusnya sebaliknya ya, ketika mendapatkan nikmat bersyukur itu boleh kan, tapi ketika kesulitan mah di keep aja gitu ya. Makanya dalam surat Az-Zuha, wa amma bi nikmatika rabbika fahadis. Apabila engkau mendapatkan nikmat, fahadis. Jadi ceritakan, ucapkan, minimal kita alhamdulillah. Kemudian kepada keluarga, terutama ibu kita, bapak kita, alhamdulillah mah dapat ini. Kita mah kan disembunyikan, takut diminta. Harusnya mah kebahagiaan justru ditampakkan, dibagikan gitu, dan bersyukur gitu ya. Kalau mendapatkan kesulitan, udahlah orang lain mah nggak usah tahu, curhat mah ke Allah aja gitu ya. Termasuk tadi yang tipe perempuan tadi, dia tidak curhat tentang keburukannya, enggak, justru doakan saja kepada apalagi ke yang lain, ke ibunya pun enggak. Jadi dia sudah untuk dirinya saja. Itu kekuatan luar biasa kan, dia sudah didolimi sama suaminya. Itu doanya yang jadi mustajabnya. Mustajab, nggak ada hijab gitu ya, langsung sama Allah karena didolimi gitu. Betul. Suaminya seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini tipe yang ketiga, Ustaz. Tipe yang ketiga, tadi suaminya nggak soleh, istrinya nggak soleh. Ini ada nggak sih di yang curhat ke Majelis Mudzakaroh Istiqomah, atau soleh semua berenangnya? Ada nggak sih? Ada seperti itu. Tapi jangan dulu dijawab, Ustaz. Nanti di segmen ketiga nih, Ustaz ya. Di segmen 3 kita akan melanjutkan yang ini. Ada nggak sih yang seperti ini gitu dikonsultasikan ke Majelis Mudzakaroh Istiqomah? Ya, ini segmen 3 kan? Lanjut, Ustaz, berarti dilanjutkan yang tadi perihal yang nggak soleh, suaminya, istrinya juga sama nggak soleh. Ada nggak sih di contoh-contoh yang Ustaz? Ya, kalau tadi kan tipenya dalam surat Al-Hab ya, Abu Lahab dan Jamil, saking cantiknya ya. Nah itu, jadi itu mah kompak dalam ketidaksolehan. Ada juga yang datang tadi ke kita yang begitu. Jadi datang istrinya mengadukan kejelekan suaminya. Suaminya datang, ya bukan saya Pak, justru itu istrinya. Ada yang begitu. Dan ketika kita Pak, Bu, itu kan dari sisi ibu, Bu ini kan ke si bapaknya, ini dari sisi bapak. Coba kalau kita persatukan, dan harus bertukar kacamata nanti mah. Jangan mengukur baik menurut pandangan ibu itu hanya menurut ibu. Coba dalam kacamata, pakai kacamata bapak juga coba pakai kacamata ibu kan gitu. Harus dibalikan kali-kali. Jadi saling merasakan, tapi tetap ya, karena Pak ego ya merasa dia tidak bersalah, tidak mau dipertemukan tadi.
Jadi kalau ketika konsultasi di MMI itu si suaminya ngejelekin istrinya, istrinya ngejelekin suaminya. Iya. Dan ketika dipertemukan nggak mau. Nggak mau. Sudah ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Artinya hatinya udah keras dua-duanya. Ya, betul. Hatinya udah nggak lembut lagi lah, udah keras, udah membatu. Dipertemukan juga udah nggak mau. Artinya ya sulit juga mungkin. Seperti apa sih kalau seperti itu? Dan itu kan disebut awet rajat. Ya atau kalau sama-sama kalau ingin lebih baik kita bertemu untuk islah. Keinginan ibu seperti apa, keinginan bapak seperti apa. Ternyata tidak. Atau yang terakhir, sok mangga ibu kalau sudah tidak kuat, ibu boleh dalam agama juga yaitu cerai. Juga tidak mau. Ya. Oh, itu kan ada yang seperti itu. Aduh, ini bingung ya, dipertemukan tidak mau, bercerai tidak mau kan. Iya. Terus maunya apa? Jadi menjaga status. Ya. Jadi ada yang seperti itu, menjaga status bahwa dia ya berumah tangga tapi enjoy di rumah masing-masing karena dia sebelum berumah tangga memang sudah mandiri punya rumah. Suami juga begitu. Jadi akhirnya karena dia ingin dinyatakan masih ya berkeluarga, tapi pada kenyataannya si ibu di rumahnya dia, si bapak di rumahnya dia. Itu ada yang seperti itu. Kemudian tadi saling menjelekkan dan apa-apa. Ya, sudah kita masukkan, coba Bu sama-sama untuk ke majelis taklim supaya ada sebuah kesamaan visi misi. Tidak mau Pak, pokoknya masih bapak ada keras. Belum, sudah dicoba Bu? Belum. Belum apa-apa sudah berpikir seperti itu gitu ya, bahwa bapaknya ini keras kepala dan sebagainya. Mungkin ya by proses dan sebagainya juga seperti itu. Cuman memang yang seperti ini tuh biasanya seperti apa? Apakah mungkin ada perdamaian atau malah justru berakhir dengan perceraian? Ya sebatas kita kan untuk memberikan sebuah ya nasihat pencerahan secara agama. Adapun tindak lanjutnya itu kepada mereka masing-masing ya. Ada yang sampai ke perceraian. Bahkan si ibu juga Pak, kalau ya tetap begini dan dari informasi yang lain si ibunya sudah punya pil ya. Pria idaman lain. Ya, betul. Katanya atau di suatu tempat. Suaminya juga punya will gitu. Wanita idaman lain mungkin. Mungkin juga itu seperti itu. Tapi cerai nggak mau, kan bingung juga. Bingung juga, tapi cerai nggak mau, kemudian ini punya pil, ini punya will, bingung juga ya. Tadi yang menjaga status ya nanti. Tadi ya menjaga status, gak enak sama orang tua, mertua, anak-anak gitu. Jadi awet rajat tadi saja. Awet rajat. Ada juga seperti itu ya, tipe-tipe rumah tangga. Nah yang terakhir Ustaz, ada tipe-tipe rumah tangga yang dua-duanya soleh, tapi tidak berarti lepas dari masalah pasti. Baik Ustaz, jangan kemana-mana. Iwa Istiqomah, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Solusi Islami, umat bertanya, ulama menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gifaris Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iwa Istiqomah, kembali lagi di acara Solusi Islami, umat bertanya, ulama menjawab. Dan ini nggak kerasa ya, sudah di segmen terakhir. Artinya kita akan membahas satu tipe rumah tangga lagi yang suaminya soleh, istrinya soleh. Tetapi
bukan berarti tanpa masalah. Biasanya semakin soleh suaminya, semakin soleh istrinya, masalahnya semakin banyak saja. Nah, seperti apa nih Ustaz? Biasanya yang ini lagi viral Ustaz sekarang, suaminya soleh, istrinya soleh, tapi tiba-tiba ada isu gitu ya, ada bahwa istrinya konon katanya sama laki-laki lain atau suaminya sama perempuan lain. Tapi dua-duanya nggak punya rasa cemburu. Nah, ini seperti di dalam Islam tuh apa namanya? Kemudian boleh nggak sih seperti itu? Ya, dalam Islam ya gambaran tipe yang 4 yaitu ideal ya, kedua-duanya soleh. Tadi juga soleh bukan berarti tanpa masalah, justru pandai menyelesaikan masalah. Jadi contoh seperti bagaimana Rasulullah ya, seperti sesuatu yang kecil, tapi kalau kita maknai, kita menghadapi, wah ini sesuatu yang luar biasa kan gitu. Contoh dikasih, kita akan mau minum, ini ternyata salah, yang dimasukkan bukan gula tapi garam. Kalau kenanya ke kita, ini kan sesuatu yang kecil sederhana, tapi solusinya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita minum, wah itu mungkin diburak. Itu. Tapi kalau kembali kepada tarbiyah Rasulullah, betapa luar biasa, dinikmati ya. Kemudian ya zaujati, wahai istriku, coba kesini, kan dengan jadi pengendalian emosi itu luar biasa ya. Jadi betapa kita sudah jarang ya nggak minum bersama-sama, coba minum. Itu masalah kan itu luar biasa, dan diminum astagfirullah istrinya, wah ini salah. Itu justru kedua-duanya. Ya kita sama Rasulnya bedanya dikit lah. sedikit. Kita sedikit. Kalau mau minum mungkin bisa diburakin, misalnya dikeluarin minumannya. Kalau ini kan luar biasa gitu pelajarannya. Jadi bukan Rasul bukan juga tipe ideal ya Rasul ya Nabi Ibrahim, tapi ideal kemudian juga keluarga Imran atau Imran bukan berarti tanpa sebuah itu. Begitupun dalam keluarga yang kedua-duanya soleh ya, tanpa sebuah permasalahan, justru pandai menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Termasuk juga salah satunya yang luar biasa yang pandai menyelesaikan masalah itu apa? Yaitu pandai mengendalikan emosi. Karena kalau sudah emosi keluar, rasakan itu kan jadi bukan kebaikan, pasti sebuah keburukan, kata-katanya tidak terkontrol dan sebagainya. Ketika nggak bisa menahan amarah, baik suaminya ataupun istrinya, itu biasanya dua-duanya soleh sebenarnya. Tapi ketika ada emosi, dua-duanya tuh memang punya potensi untuk marahnya dahsyat gitu. Seperti apa Ustaz? Tapi juga sesuatu yang pertama, marah itu tidak boleh. Tapi dalam sisi yang lain justru harus, termasuk dalam tadi gambaran suami istri, ketika istrinya ya karena di medsos dan sebagainya, apakah dengan reuni jadi berteman, tapi karena saking dekat, biasanya kan perempuan itu ya komunikasi ya ataupun curhat yang kecil-kecil. Tapi semakin lama diapresiasi, tapi semakin dekat ya. Akhirnya jadi perselingkuhan. Bukan itu. Itu harus hati-hati ya. Melainkan bagaimana ketika itu mau terjadi, ya suami yang itu jangan membiarkan karena soleh dan dia juga soleh dibiarkan. Itu harus ada yang disebut cemburu ya, rasa cemburu. Jadi rasa cemburu tuh harus seorang suami ke istri atau istri ke suami. Ya, itu bagian ciri dan bukti orang yang cinta itu cemburu. Kalau tidak ada, jangankan kita, Allah pun mencontohkan ketika cinta kepada hambanya, ketika hambanya kurang berzikir, kurang beribadah, aku cemburu kepada hambaku. Kan begitu. Apalagi kita ya, kepada pasangan kita yang mohon maaf bisa tidak terkontrol ya. Apalagi ada yang setan daksim itu yang menggoda keluarga, itu yang spesialis keluarga, itu kan mudah sekali menghembuskan jin daksim itu yang standby di rumah gitu ya saja. Nah itu makanya harus waspada. Tadi ketika melakukan itu ya suami harus cemburu, coba memberikan sebuah nasihat, jangan terlalu dekat. Kalau ingin curhat ya atau ngobrol enggak, tapi harus tahu batasan. Jadi diingatkan, bukan jangan dibiarkan, atau bahkan terjadi pun suami malah membiarkan. Jadi tidak ada marahnya itu dalam agama tidak boleh, bahkan hukumnya haram. Itu yang disebut dayus. Apalagi sudah istri melakukan pelanggaran tadi,
bisa tadi perselingkuhan, berulang-ulang perselingkuhannya, dibiarin we. Bahkan ada yang pura-pura tidak tahu ataupun yang tidak mau tahu. Sudah ada. Iya. Dan itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Istri yang dayus atau suami yang dayus ya. Jadi nggak punya rasa cemburu. Padahal istrinya melakukan relatif ini gitu ya, diduga melakukan kesalahan gitu, misalnya dengan laki-laki lain istrinya atau suaminya dengan perempuan yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada permasalahan ini juga, Ustaz. Ketika satu akidah, kemudian rajin beribadah suami dan istrinya, tetapi tidak satu kaidah. Nah, ini juga katanya jadi masalah, Ustaz. Jadi yang satu itu misalkan rujukannya kajiannya ke sini, kajiannya ke A, yang ini kajiannya ke B, Ustaz. Jadi lebaran tuh pada reda, Ustaz. Nah, itu meskipun oke lah kemarin ya sejak kemarin, Ustaz. Jadi lebaran Senin suaminya istrinya Salasa. Itu tuh kemana gitu, seperti apa? Sebaiknya di rumah tangga itu apakah mengaji itu harus seperti apa? Boleh nggak sih misalnya istri dengan kajiannya dengan kajian mazhabnya gitu ya. Yang ini juga kajian dengan mazhabnya, tapi kemudian ketika di rumah jadi berbeda gitu dan kan ini ya memang perbedaan itu adalah indah gitu ya. Tetapi di dalam rumah tangga itu seperti apa harusnya gitu? Ya kalau idealnya sama-sama ya, satu akidah, satu kaidah, satu mazhab lah gitu ya. Satu madhab memang. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Idealnya harus seperti itu, betapa akan jadi sebuah kebaikan dan keindahan. Tapi ketika berbeda juga itu juga harus saling memahami ya. Makanya dalam keluarga itu ada yang disebut tafahum ya, harus dihadirkan. Tafahum itu saling memahami. Sesuatu keindahan itu bukan berarti harus semuanya sama. Nah itu. Jadi bukan harus semuanya sama. Ketika berbeda, maka memahamilah perbedaan itu menjadi sebuah hasanah ya, kekayaan kita ya, baik dalam beribadah ataupun apa. Yang terpenting, yang pokoknya yaitu akidahnya. Kalau berbeda akidah kan itu sudah tidak bisa ditolerir. Tapi kalau dengan istilahnya Kang Herdima berbeda kaidah ya, atau berbeda manhaj ya, berbeda yang sekarang ya partai dan sebagainya beda partai di rumah bisa cerai kan? Yang ini katanya ada juga, Ustaz. Jadi gara-gara itu tuh akhirnya nggak nyaman, suami istrinya bercerai, Ustaz. Ya itu karena tidak kurang memahami ya. Ketika keindahan itu justru bukan dari sesuatu yang sama. Kita indahnya rumah juga dari unsur yang berbeda. Kalau kita semuanya kasar, tidak akan indah ya, dengan warna, kemudian dengan bata, dengan semen dan sebagainya. Begitupun berjalannya mobil, bukan berarti semuanya harus jadi ban atau semuanya jadi sopir ya. Itu yang bulatnya, tapi itu kan dari unsur yang berbeda-beda. Begitupun dalam rumah tangga, bukan ya idealnya semuanya sama, tapi dalam kenyataannya ketika ada berbeda itu harus tafahum, harus menerima. Ketika tadi bukan yang sesuatu yang prinsip. Ketika partai, ketika manhaj, ketika sekarang ya golongan organisasi atau makanan ieu mah resep bakso tahu, ieu resep pepek Palembang. Termasuk kan itu. Atau minuman itu. Ya itu kan, jadi harus saling tafahum itu dihadirkan, memahami. Coba kita juga apa yang dia suka, kita mencoba ya, untuk mencoba menyukainya atau mengenalnya. Kan sesuatu yang hari kita tidak suka, dulu kita yang tidak suka ada sebuah makanan ya, yang makanan awalnya kita kurang senang ya, karena saya dari kampung kejunya kan kurang senang. Kayak anak-anak sekarang menjadi favorit kan, aduh kurang senang makanan ada keju. Tapi kita coba sedikit-sedikit akhirnya bisa. Begitu kan sesuatu yang awalnya tidak suka tapi dipelajari jadi suka gitu pelan-pelan, akhirnya juga bisa menikmati gitu saja. Isi kurang senang terhadap pedas, sedikit akhirnya coba nyoba sedikit, akhirnya senang. Kan gitu. Jadi harus ya kita coba perbedaan tadi, bukan diperontakan ini harus memaksakan si A harus jadi si B harus jadi si A, tidak bisa. Akan jadi percekcokan. Justru kita saling tukar kacamata. Apa yang diinginkan suami
atau dari kita lihat, kalau suami kan dari kacamata suami yang benar ini A, kata istri yang benar itu B dari kacamata istri. Tapi kita coba pakai kacamata yang di istri, oh itu perasaan. Istri juga coba pakai kacamata suami. Nah, jadi istilah itu akhirnya kalau kita sama-sama mencoba, oh ini jadi enak juga gitu. Ya. Jangan Ini sebetulnya memaksakan. Ya jangan memaksakan gitu Ustaz. Tapi ketika hal-hal yang tadi ya kata Ustaz kan kalau prinsip akidah mah nggak bisa diganggu-gugat. Tetapi ketika prinsip-prinsip yang di wilayah zoni lah ya, maksudnya bukan yang qot'i gitu, yang masih bisa diperdebatkan dan lain sebagainya kan tadi misalkan kan nggak sekeluarga tapi kan jelas imamnya siapa gitu ya. Alangkah baiknya sebetulnya kan saling menurunkan ego, saling berkesepakatan. Cuma kalau memang air-airnya yang ini kekeh bahwa saum Arafah teh hari Rebo, ini hari Kamis kan hari Ustaz di rumah teh ini gimana gitu. Menyikapi seperti itu meskipun tafahum gitu ya. Sebaik-baiknya itu seperti apa sih di dalam Islam gitu ketika siapa sih yang harus menurunkan ego, seperti apa sih tuntunan Rasulullah gitu di dalam keluarganya ketika mengambil keputusan gitu Ustaz. Ya, pada akhirnya kalau mengambil sebuah keputusan itu kembali bahwa laki-laki itu menjadi sebuah imam, rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki merupakan pemimpin. Ya, sebaik-baik pemimpin memang juga harus melihat makmumnya ya. Juga itu. Jadi dia bisa membaca, memahami, oh ini. Jadi ketika perbedaan, jadi saya mengambil manhaj A, kemudian kita kemukakan dasar dan argumen, kemudian dalilnya yang kuat ya itu. Coba jadi yang berikutnya juga memang musyawarah, dimusyawarahkan dan disampaikan. Pada akhirnya mengambil sebuah sebuah kesimpulan atau membagi sebuah keputusan bahwa saya A. Tapi kalau kepada isinya mau A ya alhamdulillah, kalau enggak juga coba sebuah argumen, ada enggak, kalau tidak yuk kita sama-sama yang A ini kita laksanakan gitu. Iya kan sebetulnya dosa perdosaan anak istri kan ditanggung sama suami ya saja. Jadi ketika misalnya suami misalnya ini ya keyakinan saya untuk mengambil ini manhaj yang ini, kemudian Anda ngikut saya kan tanggung jawab saya gitu kan. Kalau ketika Anda ngikutin yang itu tanggung jawab mana gitu kan, tanggung jawabnya yang manhaj yang itu kan. Maksudnya itu yang organisasi itulah yang meyakini itu gitu kan. Sebetulnya kita tinggal ngikutin, yang jadi dosanya kan mereka kalau salah. Tapi kan dua-duanya katanya dapat pahala kalau salah. Betul. Ya, itu kan manhaj istihad ya. Nah, istihadnya masih diperdebatkan lah, boleh gitu di wilayah zoni yang masih diperdebatkan kayak masalah musik, masalah rokok kan masih ramai saja perdebatan antara ulama gitu. Nah, ini kita nggak kerasa ini masih seru sebetulnya. Namun kita harus segera menutup acara ini Ustaz, karena waktu terbatas. Kesimpulannya Ustaz, closing statement nih, tipe-tipe rumah tangga ini seperti apa nih dari awal sampai akhir ini, kesimpulannya dari Ustaz. Ya, bismillah. Yang pertama dalam bangun rumah tangga itu harus memahami, meyakini bahwa ini merupakan ibadah yang sangat panjang ya. Pahalanya besar, begitupun harus siap dan sanggup menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua harus memposisikan bahwa suami adalah sebagai imam ya, sehingga bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Begitupun yang ketiga adalah istri sebagai makmum berupaya memenuhi hak dan kewajibannya, dan dia tadi sebagai makmum berupaya mengikuti imam. Karena ya yang bertanggung jawab adalah nanti imam itu sendiri. Itu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Baik, Iwa Istiqomah, artinya kami dan kerabat kerja harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Anda juga boleh berkomentar ya nanti di tayangan ini, kemudian di like, share, subscribe, kemudian di share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pahala jariah bersama-sama. Berdakwah berada di tangan Anda sekarang, silakan share, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا تاريخ الفخر غرد يا طير الإنشاد أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا
أبشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الإنشاد أمة ديني نحو النصر غرد يا طير الإنشاد أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي 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 حي على الفلاح